Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kiriman dari MTS Salafiyah Syafi'iyah Pondok Pesantren Al-Ihsan Jeranwan. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang hukum istinja dan norma-norma ketika kita membuang air besar ataupun membuang air kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Abi Suja Ahmad bin Husain al-Asfihani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid darin amin. Ila qawlihi faslun ay hadza faslun. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti wal afdalu ayastanjiya bil ahjari summa yutbi'aha bil ma'i wa yajuzu ayaktasiroh alal ma'i aw ala salasati ahjarin yungki bihinna al mahala fa idza arada al iktisar ala ahadihima fal ma'u afdal wa yajtanibu istiqbal al qiblati wa istidbaraha fi sahra'i wa yajtanibu al baula fil ma'i ar-raqidi wa tahta syajarati al muthmirati wa fit tariqi wa dhilli wa thaqbi wa la yatakallamu alal bauli wal ghaiti wa la yastaqbilu asy-syamsa wal qamara wa la yastadbiruhuma. Pasal di sini menjelaskan tentang hukum istinja dan norma-norma ketika kita membuang air besar ataupun membuang air kecil. Dikatakan oleh Imam Abi Suja Ahmad bin Husain al-Asfihani bahwa istinja hukumnya adalah wajib ketika kita membuang air besar ataupun membuang air kecil. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang permasalahan istinja, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu istinja. Definisi istinja secara bahasa memiliki arti memutus. Sedangkan definisi istinja secara istilah memiliki arti menghilangkan sesuatu menggunakan air ataupun batu yang keluar dari alat kelamin ataupun anus. Adapun tata cara yang lebih utama ketika kita beristinja ialah menggabungkan antara batu dengan air. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita beristinja menggunakan batu, lalu selepas itu kita beristinja menggunakan air. Namun diperbolehkan bagi mustanji meskipun tidak mengikuti tata cara yang lebih utama. Bagaimana? Ia diperbolehkan memilih antara menggunakan air atau menggunakan 3 batu yang bisa membersihkan tempat tersebut. Dan apabila mustanji tersebut memilih di antara air ataupun 3 batu yang nantinya dipergunakan untuk beristinja, maka yang lebih diutamakan atau yang lebih dikedepankan adalah memilih air. Mengapa demikian? Karena air bisa menghilangkan ain dan asar, sedangkan batu hanya bisa menghilangkan ain saja. Sehingga dari sini air lebih diutamakan karena air bisa menghilangkan 2 perkara, yaitu ain dan asar, sedangkan batu hanya bisa menghilangkan 1 perkara, yaitu ain. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang norma-norma yang harus kita perhatikan ketika kita membuang air besar ataupun membuang air kecil. Yang pertama, ketika kita berada di tempat yang terbuka seperti tanah lapang, maka kita tidak diperbolehkan menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Nah, yang dimaksud kiblat di sini adalah kiblat al-anak, bukan kiblat awalan, yakni Ka'bah, bukan Baitul Maqdis. Selanjutnya di sini kita tidak diperbolehkan membuang air besar ataupun membuang air kecil di dalam air yang menggenang. Dan juga kita tidak diperbolehkan membuang air besar ataupun membuang air kecil di bawah pepohonan yang berbuah. Mengapa demikian? Karena menurut pandangan ulama, ketika kita membuang air besar ataupun membuang air kecil di bawah pepohonan yang berbuah, maka di sana akan timbul potensi buah tersebut tidak bisa dikonsumsi dikarenakan terkena kotoran tersebut. Dan juga kita tidak diperbolehkan membuang air besar ataupun membuang air kecil di jalan dan di tempat yang rindang, yang sekiranya tempat tersebut bisa dijadikan tempat berkomunikasinya manusia. Dan juga kita tidak diperbolehkan membuang air besar ataupun membuang air kecil di lubang-lubang. Mengapa demikian? Karena biasanya lubang-lubang tersebut dijadikan habitat hewan
yang doif, habitat hewan yang lemah. Contoh seperti kecoa dan jangkrik dan sebagainya. Dan juga kita tidak diperbolehkan ketika kita membuang air kecil ataupun membuang air besar berbicara. Namun di sini yang tidak diperbolehkan berbicara ketika digoiri darurotin. Ketika ada darurat, maka di sini kita diperbolehkan bahkan diwajibkan. Contoh seperti kita sedang membuang air besar, lalu melihat orang yang ingin dipatok oleh ular, maka di sana kita diwajibkan untuk memberitahu orang tersebut bahwa ada ular yang ingin mematok. Dan juga selanjutnya di sini termasuk daripada norma yang terakhir ketika kita membuang air besar ataupun membuang air kecil, kita tidak diperbolehkan menghadap ataupun membelakangi matahari dan bulan. Yang dimaksud di sini istiqbal dan istidbar adalah ketika matahari tersebut terbit dan terbenam, begitu juga dengan bulan. Mungkin cukup sekian materi yang kami sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.